Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama Doyubun di sini ya. Dan masih momen lebaran nih guys. Doyubun mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita bisa ketemu sama lebaran tahun depan dan tahun depannya lagi, terus tahun depannya lagi ya guys. Kali ini kita lagi ada di Wonosobo ya guys. Dan kita sebenarnya mau ke Dieng dan lewatnya jalur selatan nih. Walaupun waktu tempuhnya memang lebih lama, tapi untuk jalurnya itu nggak ada ekstrim-ekstrimnya ya, dan lancar. Buat yang belum pernah ke Dieng, kita rekomendasikan sih lewat Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, kita mampir dulu ya di alun-alun Wonosobo. Dan kita mau nyobain makanan khas yang ada di Wonosobo nih guys. Mie ongklok mie ongklok ya. Mie ongklok itu salah satu makanan khas yang ada di Wonosobo, dan kita memang belum pernah ya seumur-umur ini makan mie ongklok tuh kayak gimana. Dan jujur ini kita random aja sih cari mie ongklok, dan kita nggak tahu ya guys untuk warung mie ongklok yang recommended itu di mana. Tapi yang jelas ini kita makannya di Pujasera yang ada di alun-alun Wonosobo. Nah, ini untuk mie ongkloknya itu mie pakai tepung aci ya, jadi agak kental-kental lengket gitu, dan rasanya lumayan enak menurut kita guys. Setelah makan mie ongklok di alun-alun Wonosobo, lanjut kita ke penginapan yang ada di Wonosobo guys. Jadi sebelum ke Dieng ini kita stay di sini dulu satu malam ya, karena perjalanannya lumayan lama sih. Dari Tegal sampai ke Wonosobo itu kurang lebih 4-5 jam. Dan memang lebih jauh ya kalau misalkan kita mau lewat Pekalongan atau Batang. Nah, di sini kita mau stay di Hotel Davam Wonosobo. Jadi hotel ini tuh salah satu hotel bintang 3 ya yang ada di Wonosobo. Dan hotelnya ini menurut kita keren banget sih. Nanti kita spill ya buat dalamnya dan fasilitasnya ada apa aja di sini. Sesampainya di parkiran, petugas hotel atau bellboynya ini langsung gercep banget ya, bantu kita buat angkat-angkat koper dari mobil sampai ke lobi. Walaupun ini hotel bintang 3, tapi untuk staffnya the best sih. Cuma minusnya ini aja sih, parkirannya aja ya. Parkirannya sempit, jadi kalau misalkan kita nggak dapat parkiran di depan hotel, nanti kita dibantu valet sama security atau petugas yang ada di hotelnya. Dan ini untuk ukuran lobinya cukup luas ya, dengan sofa memanjang. Sofanya juga lumayan banyak, jadi misalkan banyak tamu, kita juga nunggunya nggak bingung ya harus duduk di mana. Untuk bentuk lobinya juga minimalis tapi estetik guys. Petugasnya juga ramah-ramah banget ya. Di sini kita dijelasin ada fasilitas apa aja ya yang ada di hotel. Kita pesennya juga di kamar dengan view gunung guys. Jadi kita waktu di sini tuh belum tahu ya view-nya itu kayak gimana. Setelah selesai dari resepsionis, lanjut kita buat ke lift ya. Kita ke lantai 5 karena kamar kita ada di lantai 5 guys. Dan sebelum sampai lift atau sebelum kita masuk lift, di sini juga ada tempat tunggu ya. Kita ini lihatnya sih kayak tempat tunggu ya, tapi kok ada tulisannya cafe ya. Mungkin dulunya cafe, terus sekarang dialih fungsikan jadi ruang tunggu guys. Untuk lift hotel ini ada satu ya. Ini juga aksesnya buat ke lantai 5 dan lantai bawah ya. Lantai bawah itu ada kafenya guys. Dan kita rekomendasikan buat teman-teman yang mau nginep di Hotel Davam Wonosobo ini, teman-teman pesennya di lantai 5 ya, atau di kamar 520, 521, 523. Untuk 3 kamar ini view-nya bener-bener cakep banget guys. Untuk lorongnya juga ini nggak terlalu jauh ya dari lift. Dan ini untuk kamar kita guys. Untuk ukuran kamarnya menurut kita ini besar ya guys, dan pertama kali masuk ini rapi, bersih, bakalan bikin nyaman sih kalau kita tidur di sini. Dan untuk view-nya wah bener-bener nih apa ya, keren banget ya guys. Gunung, terus di bawahnya juga ada sungai. Vibes-nya adem banget ya. Untuk ukuran kasurnya ini di ukuran king size ya. Untuk bertiga ini masih banyak space buat kanan kiri sih, nggak terlalu desak-desakan ya guys. Untuk furniture di kamarnya juga ini keren banget ya, kayak Skandinavian gitu. Amenities kamar mandinya juga ini ada di luar kamar mandi ya, nggak di dalam kamar mandi. Terus untuk mejanya juga ini banyak banget kabinet-kabinet yang kosong atau laci-laci yang kosong yang bisa dimanfaatin teman-teman buat naruh barang-barang ya. Di bawahnya juga ini ada safe deposit boxnya guys.
Lanjut untuk meja kecil di samping kasurnya, ini ada laci sama colokan dan saklar lampu ya. Terus di sebelah kanan ada telepon, bisa digunain untuk minta tolong resepsionis ya kalau kita perlu bantuan. Terus ada meja kerjanya juga guys, dan meja kerjanya langsung menghadap ke luar ya, ke pemandangan yang keren banget ini sih. Benar-benar apa ya, bikin mata kita itu adem banget ya buat ngeliatnya. Di mejanya ada komplement tea, kopi seperti biasa ya, ada 2 botol air mineral juga dan water heater juga. Untuk TV-nya ini belum smart TV ya, sayang banget ya guys, karena zaman-zaman sekarang itu hotel bintang 3 ke atas TV-nya rata-rata udah smart TV. Dan di bawahnya ini ada cool storage ya, atau kulkas kecil, dan dalamnya juga kosong. Bisa diisi teman-teman ya kalau misalkan teman-teman suka dengan minuman yang dingin-dingin. Terus di sampingnya ini ada laundry bag sama 2 slipper guys. Walaupun cuaca Wonosobo itu dingin banget ya, tapi di kamar ini masih disediain AC. Ya mungkin memang kurang berfungsi sih, tapi paling enggak sebagai fasilitas kamar ini lengkap banget guys. Untuk ukuran kamar mandinya ini enggak terlalu luas ya, tapi menurut kita nyaman sih. Ada vanity mirror, ada wastafel, sama ada kloset duduknya juga. Nah ini kloset duduknya masih pakai washer ya guys, dan untuk showernya ini kenceng banget, nggak ada masalah apa-apa sih. Untuk water heaternya juga jalan sebagaimana mestinya. Selesai kita review kamar, mumpung masih sore dan masih ada matahari, kita mau jalan-jalan ke kolam renangnya ya guys. Untuk informasi lantainya ada di samping lift atau di samping tangganya guys. Kali ini kita mau ke lantai canting ya, yang ada di basement. Jadi di bawahnya lobby nih guys. Di sini ada macam-macam fasilitas yang ada di hotel ini ya. Ada ballroomnya, ada kafenya, ada kolam renangnya. Bahkan di sini juga kalau malam dijadiin tempat nongkrong-nongkrong anak-anak gaul di Wonosobo mungkin ya. Untuk akses jalannya ini stroller friendly banget ya. Jadi buat teman-teman yang bawa anak pakai stroller, ini nggak ada masalah sih kita lewat sini. Atau mungkin buat orang tua yang pakai kursi roda juga bisa ya. Jadi walaupun tempatnya ada di bawah, tapi untuk akses jalannya ini stroller friendly ya, nggak ada masalah. Dan ini untuk area outdoor kafenya guys, atau restonya ya. Jadi teman-teman nggak harus nginep di sini sih kalau misalkan mau nongkrong-nongkrong di Hotel Davam ini. Selain berfungsi buat cafe umum, untuk tempat outdoornya juga bisa buat breakfast besok pagi ya. Jadi kita besok pagi breakfastnya di sini guys. Dan untuk restonya ada di depan kita itu ya, di sebelah kanan. Nah ini untuk view kolam renangnya guys. Untuk kolam renang di hotel ini tuh ada 2 ya. Kolam renangnya sih emang nggak begitu besar ya guys, tapi pemandangan atau view-nya ini loh yang susah kita dapetin di hotel-hotel lain. Untuk kolam renangnya ini di kedalaman 1,3 meter ya, tapi untuk kedalamnya itu nggak rata guys. Jadi agak menurun gitu, dan titik kedalaman kolam renangnya itu ada di tengah ya. Jadi untuk 1,3 itu ada di tengah guys. Kalau untuk di pinggir-pinggirnya nggak nyampe 1,3 meter sih, masih aman buat anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas ya. Untuk kolam renang keduanya ini kita harus turun dulu ya guys. Jadi di bawahnya kolam renang yang pertama. Tapi kayaknya ini untuk kolam renang utamanya guys, dengan kedalaman 1,5 meter. Dan untuk kedalamannya sendiri ini ada di ujung ya, atau yang ada di dekat tangga ini guys. Dan untuk informasi, untuk air kolam renangnya ini bukan air hangat ya. Jadi ini air dingin. Buat teman-teman yang mau renang di sini, jadi bisa bayangin ya suasana Wonosobo yang dingin ditambah airnya dingin ya, semoga aja kuat guys. Lanjut kita ke Rockwood guys. Ini salah satu cafe atau bar ya yang ada di Hotel Davam. Di sini juga banyak banget tempat duduk buat nongkrong ya. Mungkin ini salah satu tempat nongkrong favorit anak-anak gaul Wonosobo sih. Hotel ini menurut kita pintar sih. Jadi buat narik pengunjung biar kelihatan rame tuh, dia bikin tenan-tenan atau kafe-kafe buat umum guys. Jadi nggak melulu khusus buat tamu hotel ya, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Setelah ini kita bakalan kasih lihat suasana malam harinya ya. Kalau ini kan siang hari nih.
Dan ini untuk suasana malam harinya guys. Malam harinya kelihatan lebih romantis ya, karena banyak banget ini lampu-lampunya pada nyala. Untuk area di sini belum begitu rame ya, mungkin karena masih jam 7 ini waktu kita keliling-keliling ini. Walaupun nggak kelihatan view gunung atau view pemandangan alam yang ada di sini ya kalau malam hari ya, tapi menurut kita ini keren sih beneran. Kita nongkrong-nongkrong di sini dengan suasana yang adem banget, itu bener-bener apa ya, bikin kita itu fresh ya guys. Nah, ini untuk Resto Canting ya guys. Besok pagi kita breakfastnya di sini nih. Tapi untuk malamnya restonya juga buka ya. Selain kopi, teman-teman juga bisa pesan menu makan malam atau menu minuman yang ada di sini guys. Untuk harga makanan dan minuman di Resto Canting ini menurut kita masih worth it ya, karena nggak terlalu mahal guys, masih sama dengan resto-resto yang ada umumnya ya. Setelah ini kita balik lagi ke kamar ya guys, biar dedeknya bobonya nggak kemalaman guys. Dan jam 10 kita kesini lagi. Waktu kita kesini udah kelihatan banyak banget ya anak muda Wonosobo yang udah pada nongkrong di Rockwood sih kebanyakan. Ini konsepnya itu kayak klub outdoor ya, dan suasananya memang dukung banget sih karena di sini nggak terasa panas sama sekali. Dan untuk yang nongkrong di sini tuh sampai pagi guys. Kenapa kita tahu sampai pagi? Karena kita lihat di jendela aja jam 3 itu masih ada ya yang nongkrong di sini. Terus di sini juga ada disc jokinya guys. Tuh udah kayak apa ya, kayak clubbing ya guys. Semakin malam pengunjungnya semakin banyak ya, tapi kita nggak kuat nih guys sampai malam banget ya. Ya jam 12 aja udah cukup malam sih menurut kita buat istirahat ya, karena besok kita mau lanjut perjalanan ke Dieng. Selamat pagi guys, suasana Wonosobo di pagi hari yang cukup cerah ya. Cuma sayangnya kita nggak dapet sunrise nih guys. Lanjut kita buat breakfast di Resto Canting ya. Ini masih pagi banget sih, jadi biar nggak terlalu ramai ya guys. Di sini kita lewatnya tangga ya. Kalau semalam kan kita lewatnya yang jalan stroller. Ini lebih deket sih kalau kita lewat tangga. Sampai di restonya seperti biasa ya, kita didata dulu dari kamar berapa, dan untuk kapasitas breakfastnya ini sebenarnya buat 2 orang guys. Kalau untuk anak-anak, kebetulan anak kita masih usia 2 tahun ya, jadi kita masih dapat free breakfast buat anak usia 2 tahun ini. Dan di sini menurut kita view yang paling bagus ya kalau misalkan teman-teman breakfast di Hotel Dava Wonosobo ini. Dari sini kita bisa lihat view yang hijau-hijau ya. Kalau di bawah ini kita bisa lihat ada kolam renang, dan yang nggak kalahnya lagi di sini kita bisa lihat view gunung juga nih. Kalau nggak salah itu Gunung Sumbing ya guys. Kalau salah ya mohon maaf. Dan kelihatan juga ada sungainya ya yang mengalir deras. Ini kalau kita breakfastnya siangan dikit susah sih dapat tempat makan yang ada di sini ya. Udah pasti cepat banget fullnya. Dan ini untuk ruang makan yang ada di dalam ya. Kita nggak nyangka guys, dengan hotel bintang 3 itu tempat makan atau restorannya itu segede ini ya. Kita belum pernah sih. Di hotel bintang 3 biasanya itu tempat makannya nggak terlalu besar ya. Menu makanannya juga macam-macam banget. Ini ada roti panggang ya, roti gandum, sama beberapa pastry juga ada, selainnya juga ada. Dan untuk makanan-makanan besarnya juga pilihannya banyak banget guys.
Untuk minumannya juga di sini ada jus orange juice ya, sama jus jambu. Terus ada infused water dan air mineral. Selain itu juga tadi di awal-awal juga ada kopi sama teh ya. Dan ini untuk manisan, salad, buah, dan puding. Dan ini untuk makanan besarnya ya guys. Makanan besarnya itu ada dua corner nih. Ada makanan tradisional dan Indonesian atau Asian foodnya. Dan ini untuk tradisional foodnya ya. Tradisional foodnya sih kayak nasi ramesan gitu ya guys. Tapi menurut kita ya, dengan banyaknya menu pilihan yang ada di sini menambah nilai plus ya, atau menambah kesan lebih dibandingkan hotel bintang 3 lainnya. Soalnya selera orang itu kan macam-macam ya, nggak harus kita nginep di hotel itu dengan makanan yang mewah-mewah terus. Kadang ada juga sih orang yang nginep di hotel itu nggak cocok dengan makanan-makanan yang di hotel, karena biasa mungkin makanan warteg atau rumah makanan, terus giliran ketemu di hotel dengan makanan yang aneh-aneh itu nggak cocok. Dan ini untuk makanan besar lainnya ya guys. Di sini ada nasi putih. Nasi putih aja ada macam-macam ya. Di sini ada, di bagian mana juga ada. Terus ada mie goreng. Terus di sini ada tumis pokcai sama jamur ya guys. Terus ini ada ayam tepung. Ini ada ikan ditepungin terus dikasih bumbu ya guys. Dan yang terakhir ada opor ayam. Kalau opor kayaknya kebanyakan orang suka sih. Terus di depannya ada macam-macam pastry ya, atau kue, roti, baik yang tradisional ataupun yang umum ada di toko roti guys. Ini ada cookies, mini pizza ya, sama beberapa donat juga ada. Untuk jajanan tradisionalnya ini ada pastel ya, yang dalamnya mie sama wortel guys. Terus ini juga ada macam-macam muffin atau kue ya. Gak lupa di sini juga ada serealnya, lengkap sama susu putih atau susu murninya ya guys. Untuk coffee shopnya sendiri ada biaya tambahan atau biaya charge-nya ya kalau teman-teman pesen kopi di corner coffee shopnya. Terus ini di paling ujung ada warmindonya ya guys. Ya ini buat teman-teman yang mungkin biasa sarapan dengan mie. Terus ada bakpao juga. Ini bakpaonya bener-bener fresh from the oven guys. Masih kebul banget ya, masih penuh. Terus di sini juga ada mie ayam sama apa ya, ini soto Betawi sih kalau nggak salah ya. Terus ada bubur dan egg cornernya juga guys. Terus ini untuk dimsumnya ya, dimsumnya masih penuh guys. Ini kalau udah rame banget ya paling nggak kebagian sih kalau misalkan kita breakfastnya kesiangan dikit. Terus ini juga ada rebusan jagung dan sate ayam ya. Ini sate ayam guys. Selain ada sate ayam, di sini juga ada ayam panggang ya. Cuma ini ayamnya 1 ekor gini guys. Nanti ada petugas atau ada chefnya ya yang bakalan ngambilin buat kita. Nah ini gunungnya udah kelihatan jelas banget nih guys. Udah keren banget ya. Kita sarapan di sini tuh mungkin sarapannya biasa aja, tapi pemandangannya ini yang nggak biasa ya. Susah kita cari pemandangan kayak gini buat sarapan guys. Dan ini menu makanan kita guys, nggak terlalu banyak ya. Seperti biasa sih, kita makan secukupnya aja. Sekian review Hotel Davam Wonosobo dari kita ya guys. Semoga video ini bisa jadi referensi teman-teman yang mau nginep di Wonosobo. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kita ya guys, biar kita lebih semangat sih buat upload video-video terbaru lainnya. Bye bye.